Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Fatona Larakesi, di mana pada kesempatan ini saya akan memberikan 10 tips kepada teman-teman yang sering sekali bertanya kepada saya, Kak, gimana sih pengalaman pertama awal-awal turun praktek di rumah sakit di situ, terus apa sih yang harus kita persiapkan pada saat kita akan lanjut ke Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Maksudnya itu kayak ilmu-ilmu dasar gitu, apa sih yang harus dipersiapkan di awal. Nah, lewat video ini saya akan memberikan basic-basicnya dulu yang teman-teman harus benar-benar di luar kepala, sehingganya kalau pada saat turun di rumah sakit nanti itu teman-teman udah nggak kaget lagi gitu kan. Apalagi kita tuh emang orang-orang yang di luar Pulau Jawa tuh, kalau untuk di rumah sakit kampus, di rumah sakit kampus Institut Kesehatan Raja Wali itu tuh emang udah dikenal, kita tuh emang masih minim banget tentang skill, beda sama teman-teman yang emang dari Bandung gitu. Mereka tuh kalau tentang skill jago banget. Oke, jadi tips yang pertama, teman-teman itu harus rela diatur. Maksudnya rela diatur, jadi kalau misalkan teman-teman akan melanjutkan profesi nurse di sini, di Institut Kesehatan Raja Wali, itu tuh teman-teman ada sistem asrama selama 1 bulan. Jadi semuanya itu kita diatur di dalam asrama, dari pakaian kita, kemudian sendal yang kita gunakan, jadwal makan kita, jadwal keluar masuk kita, itu tuh semuanya bener-bener diatur. Dan ketika kita keluar, kita juga harus ngisi absen, kita balik pun harus ngisi absen. Kalau misalkan untuk asrama perempuan, itu tuh jadwal batas keluarnya itu sampai jam 5 sore. Kalau kita pulang itu harus benar-benar sampai jam 5 sore. Jadi sebenarnya tujuan kita diasramakan itu untuk bisa saling mengenal satu sama lain sih. Soalnya kan yang namanya kelas Nusantara itu kan kita berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, itu terkumpul dalam satu kelas yang namanya kelas Nusantara. Jadi jangan berpikir bahwasanya program asrama ini hanya untuk kelas Nurse Nusantara aja. Enggak, anak-anak teman-teman yang S1 juga itu mereka tuh ada juga program asramanya, bahkan mereka tuh lebih lama dari kita. Mereka tuh program asramanya selama 1 tahun, jadi gitu. Nah, kemudian untuk tips yang kedua, mulai dari sekarang teman-teman harus nonton video tutorial terkait gimana cara benerin infus ketika infus macet ataupun infus berdarah, ataupun ketika selang infus itu dimasukin udara. Jadi teman-teman tuh harus bener-bener nonton dari sekarang video-video tutorial seperti itu. Kemudian gimana caranya ngoplos obat, rumusnya tuh apa aja gitu. Jadi teman-teman tuh benar-benar harus bisa mempersiapkan itu di luar kepala gitu. Oke, jadi tips yang ketiga, teman-teman harus bisa menguasai TTV di luar kepala. Entah itu TTV pada anak ataupun TTV pada dewasa. Nah, yang menjadi catatan penting bagi teman-teman, ingat, ketika teman-teman menemukan pasien dengan suhu tubuh meningkat, dalam artian pasien tersebut mengalami demam, maka sudah pasti nadinya takikardi. Nadinya pasti di atas 100. Ketika teman-teman mendapati pasien, misalnya pasien tersebut suhunya 38, lantas teman-teman menulis nadinya 80 atau 90, maka ini akan menjadi bumerang bagi teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat, ketika pasien demam sudah pasti nadinya meningkat. Tips yang keempat, teman-teman harus bisa membedakan alat-alat tenun, dari spray, kemudian selimut, kemudian spray melintang. Itu tuh kalau di rumah sakit nggak disebut spray dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya kalau nama aslinya itu, kalau spray memanjang itu namanya bovenlaken, kalau spray melintang itu namanya sticklaken, kalau selimut itu namanya overlaken. Cuman kalau di rumah sakit, kalau untuk spray memanjang itu sering disebut dengan boven. Kalau spray melintang itu sering disebut dengan stick. Kalau selimut itu sering disebut dengan laken gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa membedakan alat tenun ini di luar kepala, karena lagi-lagi awal-awal turun rumah sakit tuh bed making emang paling
paling dekat banget sama mahasiswa, jadi kita tuh sering ngelakuin bed making. Kemudian tips yang kelima, teman-teman harus sering-sering bertanya, harus banyak bertanya. Ketika kita turun praktek, khususnya kita praktek di rumah sakit kampus, itu tuh kita akan ketemu dengan adik-adik tingkat kita dari S1 ataupun D3. Nah, jadi kita jangan ngelihat dari tingkatan, kita tuh yang khususnya nurse yang dari luar daerah Jawa itu tuh emang udah dikenal banget dari tahun ke tahun, kita tuh emang masih minim skill. Jadi ketika kita bertemu dengan mereka adik-adik tingkat kita, jangan diam-diam aja, mereka tuh banyak ilmunya, mereka tuh banyak skillnya. Jadi jangan malu bertanya, jangan berpikir kita nurse, mereka itu enggak, kita tuh justru masih nol dibandingkan mereka. Jadi tuh kita harus banyak-banyak bertanya kepada mereka. Pengalaman aku tuh dari kampus alumni aku sebelumnya, itu kita tuh emang jarang terpapar banget dengan rumah sakit. Jadinya tuh aku harus masih banyak bertanya. Aku tuh banyak banget dapat pengalaman dari adik-adik kelas seperti mereka. Kemudian banyak bertanya sama perawat-perawat senior di situ. Jadi banyak bertanya bukan untuk menjatuhkan derajat kita, tetapi untuk menambah wawasan kita. Tips yang keenam, jangan gegabah. Jadi ketika teman-teman disuruh sama perawat senior, entah misalnya disuruh masang NGT, teman-teman tuh mungkin beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu teman-teman pernah masang NGT tuh kayak gimana, terus teman-teman tahu teorinya. Pas disuruh masang lagi, teman-teman tuh ada jiwa berani, namun ada sedikit jiwa ragu-ragu. Saya sarankan kepada teman-teman untuk jangan gegabah. Boleh teman-teman masang, asalkan minta dampingan pada perawat senior. Tips yang ketujuh, jadi teman-teman wajib mengikuti ujian K1 dan K2. Apa itu ujian K1? Jadi ujian K1 itu ujian langsung ke pasien, didampingi oleh kepala ruangan, kemudian didampingi juga oleh preseptor kita dari dosen. Jadi pada saat kita ujian ke pasien, itu tuh yang nilai dari kepala ruangan ataupun dari dosen kita tadi, preseptor kita tadi. Kemudian kalau untuk K2, ini tuh kayak ujian kayak seminar akhir gitu. Misalnya kayak sebelumnya kita emang praktek KMB, jadwal KMB-nya misalnya sudah berjalan selama 2 minggu. Nah, di situ selama 2 minggu itu kita akan melakukan namanya ujian K1. Di akhir stase KMB nanti kita akan melakukan yang namanya ujian K2. Jadi seminar akhir gitulah. Jadi misalnya dalam stase KMB itu terbagi dalam 4 kelompok. Dari masing-masing 4 kelompok ini akan mempresentasikan 4 kasus yang dipilih dari masing-masing kelompok untuk ditampilkan ke depan semua teman-teman kelompok dan juga ke depan masing-masing. Jadi pada saat seminar itu kan, kalau untuk di rumah sakit kampus pasti semua dosen preseptor tuh akan datang. Tapi kalau misalkan untuk di rumah sakit di luar kampus atau rumah sakit besar, itu tuh yang akan mengawasi kita itu atau yang akan mendampingi kita itu para CI yang ada di setiap ruangan yang menjadi tempat dinas kita. Bukan hanya didampingi aja, tapi kita juga dibabat habis-habisan dengan pertanyaan membunuh mereka. Jadi siapkan mental kuat-kuat. Oke, tips yang ke-8, teman-teman harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Jadi di sini tuh mau sepintar apapun kamu, mau sehebat apapun kamu, ketika etika kamu nol, maka kamu nggak akan dianggap sebagai apa-apa. Jadi di sini di Bandung ini kita tuh masih menemukan beberapa kebiasaan-kebiasaan baik yang mungkin jarang banget kita temukan di daerah-daerah lain. Misalnya seperti ini, ketika kita turun praktek itu tuh masuk dinas, pulang dinas, kita tuh harus salim semua tangan perawat senior di situ. Dan ketika kita masuk kampus, masuk ataupun keluar dari kampus saat perkuliahan, itu tuh kita akan menyalimi tangan dosen. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ketika kita duduk, kemudian kaki kita dinaikkan ke kaki yang satu, itu tuh emang udah jelek banget, kita tuh udah dianggap etika bobrok kalau duduk seperti itu. Jadi duduk yang baik itu adalah duduk dengan rapi, dengan kaki kita tuh biasa aja gitu. Tips yang ke-9,
teman-teman wajib menguasai sistem peredaran darah di luar kepala. Ini tuh sebagai tiket masuk ketika teman-teman berkesempatan mendapati stase KMB untuk dinas di ruang bedah di rumah sakit kampus. Jadi kan biasanya kalau untuk nurse kita itu tuh kalau stase KDP, stase awal itu tuh kita tuh wajib emang harus praktek di rumah sakit kampus, karena kita kan emang tadi ya udah dikenal banget dari luar daerah masih minim skill, jadi kita tuh digembleng dulu di situ yang dasar-dasarnya, kemudian kita dilepas di rumah sakit besar. Jadi gitu. Tips yang ke-10, teman-teman itu harus bisa bergaul, harus bisa berbaur dengan teman-teman yang lain yang berasal dari alumni lain ataupun yang berasal dari daerah lain. Kita tuh datang ke Pulau Jawa, datang sendiri, kemudian ketika kita ada apa-apa, kita nggak punya keluarga terdekat kita hanyalah mereka. Jadi saran saya untuk teman-teman lebih mudahlah bergaul dengan mereka. Oke, itulah 10 tips dasar ketika teman-teman ingin melanjutkan profesi nurse ke Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Dulunya sih Stikes Raja Wali Bandung, sekarang sudah menjadi Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Oh ya, sekedar informasi, kan banyak nih teman-teman yang nanya, di situ jurusan nurse-nya akreditasi apa sih? Nurse-nya akreditasi B, kemudian akreditasi kampusnya juga B. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.